Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar matematika. Kita akan belajar tentang pecahan. Bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Nah, sebelum kita mulai materinya, jangan lupa berdoa dan siapkan alat tulisnya ya. Sekarang kita simak materinya baik-baik. Penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Yang pertama yaitu penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Penjumlahan dua pecahan yang berpenyebut sama dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan pembilang kedua pecahan, sedangkan penyebutnya tetap. Sebelum kita melanjutkan materi penjumlahan dan pengurangan pecahan, mari kita ingat-ingat terlebih dahulu bagaimana bentuk pecahan. Nah, yang pertama ada pecahan 1/2, yaitu merupakan satu bagian dari dua bagian. Lalu ada pecahan 1/4, ada pecahan 1/3, dan ada pecahan 3/4. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa untuk menjumlahkan pecahan berpenyebut sama, kita harus menjumlahkan pembilangnya saja, namun penyebutnya tetap sama. Nah, kita ketahui dulu dalam pecahan itu manakah yang disebut dengan penyebut dan manakah yang disebut dengan pembilang. Pada pecahan 3/4, angka 3 merupakan pembilang dan angka 4 merupakan penyebut. Nah, ketika kita sudah mengetahui, maka kita bisa mencoba contoh soal berikut. Mari kita simak contoh soal berikut. Saat ini keadaan cuaca di luar sedang hujan. Ibu Roni menyajikan pizza untuk keluarganya. Ibu Roni memotong sebuah pizza menjadi 4 bagian sama besar. Sebanyak 1/4 bagian pizza diberikan kepada ayah dan 1/4 bagian pizza diberikan kepada Roni. Nah, berapa jumlah pizza yang diberikan untuk ayah dan Roni? Mari kita simak penjelasannya. Untuk penyelesaiannya, kita hitung terlebih dahulu berapa banyak bagian pizza yang diberikan untuk ayah dan untuk Roni. Jadi tadi pizzanya dibagi menjadi 4, lalu masing-masing mendapat 1/4. Nah, 1/4 untuk ayah dan 1/4 untuk Roni, seperti pada gambar. Lalu kita jumlahkan keduanya. Maka hasilnya adalah 1/4 pizza ayah dan 1/4 pizza Roni akan menjadi 2/4 bagian pizza. Jadi jumlah pizza yang diberikan untuk ayah dan Roni adalah 2/4 bagian. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan gambar. Yang pertama, ada 2 bagian berwarna ungu dari 8 kotak. Nah, pecahannya akan menjadi 2/8. Untuk gambar yang kedua, ada 3 bagian berwarna ungu. Maka pecahannya akan menjadi 3/8. Kita jumlahkan semuanya, lalu gambarnya akan menjadi 5 bagian berwarna ungu dari 8 bagian. Dan hasilnya akan betul sekali 5/8. Kita coba contoh kedua.
ada 3 bagian berwarna biru dari 4 bagian, maka pecahannya akan menjadi 3/4. Lalu gambar yang kedua, ada 1 bagian berwarna biru dari 4 bagian juga, maka pecahannya akan menjadi 1/4. Lalu kita jumlahkan, dan hasilnya akan menjadi 4 bagian berwarna biru dari 4 bagian. Dan pecahannya akan menjadi berapa ya? Betul, pecahannya akan menjadi 4/4. Sekarang kita simak contoh yang menggunakan ada pecahan 4/3. Kita jumlahkan dengan pecahan 2/3. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Pembilangnya kita jumlahkan dan penyebutnya akan tetap sama. Pembilangnya menjadi 4 ditambah 2 per penyebutnya tetap 3. Maka hasilnya akan menjadi betul 6/3. Kita coba soal berikutnya yang menggunakan 3 pecahan. Yang pertama ada pecahan 6/8. Lalu kita jumlahkan dengan pecahan 4/8. Lalu kita jumlahkan kembali dengan pecahan 7/8. Maka hasilnya adalah pembilangnya kita jumlahkan dan penyebutnya tetap kita tulis sama. Pembilangnya 6 ditambah 4 ditambah 7. Penyebutnya tetap menjadi 8. Maka hasilnya akan menjadi betul 17/8. Sekarang kita akan menyelesaikan soal matematika tentang penjumlahan pecahan dengan berpenyebut sama. Nah, mari kita simak contoh berikut. Ibu membawa 1 loyang kecil kue bolu. Kue bolu dipotong menjadi 12 bagian. Di dalam bus, Dayu makan 5 potong kue. Ayah pun makan 3 potong kue. Berapa bagian kue yang telah dimakan Dayu dan Ayah? Nah, mari kita simak penjelasannya. Mula-mula kita akan menentukan banyaknya kue yang dimakan Dayu. Dayu memakan 5 potong kue dari 12 bagian kue. Maka pecahannya akan menjadi 5/12. Lalu Ayah memakan 3 potong kue dari 12 bagian kue. Maka kue yang dimakan Ayah pecahannya menjadi 3/12. Lalu keduanya kita jumlahkan. 5/12 ditambah 3/12. Maka akan diperoleh banyaknya kue yang dimakan Ayah dan Dayu adalah betul 8/12. Jadi kue yang telah dimakan Dayu dan Ayah adalah 8/12 bagian. Dan yang kedua yaitu pengurangan pecahan berpenyebut sama. Cara pengurangan pecahan berpenyebut sama adalah dengan mengurangkan pembilangnya sedangkan penyebutnya sama. Nah, sekarang mari kita simak contoh berikut. Ibu Ganda membuat seloyang pizza untuk dinikmati oleh seluruh anggota keluarganya. Di meja tersisa 7 potong pizza dari 8 potong pizza. Jika Ganda mengambil lagi 1 potong, berapa bagian pizza yang tersisa? Mula-mula ada 7 potong pizza dari 8 potong pizza. Kemudian Ganda memakan 1 bagian pizza, yakni 1/8. Nah, 7 bagian potong pizza dari 8 potong pizza tadi dapat kita ubah menjadi pecahan 7/8. Kurangi bagian yang dimakan oleh Ganda, yaitu 1/8. Maka hasilnya akan menjadi betul 6/8 bagian potong pizza seperti pada gambar. Kemudian
Kemudian kita akan mencoba menggunakan gambar ya. Gambar pertama ada 5 bagian berwarna merah dari 6 bagian. Dan gambar yang kedua ada 1 bagian berwarna merah dari 6 bagian pula. Maka pecahannya akan menjadi seperti ini. Untuk gambar pertama akan menjadi 5/6 dan gambar kedua akan menjadi 1/6. Lalu kita kurangkan keduanya, maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Akan menjadi 4 bagian berwarna merah dari 6 bagian. Dan pecahannya akan menjadi betul 4/6. Lalu kita akan mencoba menggunakan angka. Pecahannya dalam bentuk angka ya. Yang pertama, pecahan 8/2 dikurangi pecahan 4/2. Hasilnya akan pembilangnya 8 dikurangi 4/2. Hasilnya 4/2. Untuk contoh yang kedua kita akan menggunakan 3 pecahan. Pecahan yang pertama ada 12/5 dikurangi 4/5 dikurangi 6/5. Hasilnya akan menjadi, pembilangnya kita kurangkan 12 dikurangi 4 dikurangi 6/5. Dan hasilnya akan menjadi betul 2/5. Sekarang kita akan mencoba menyelesaikan soal tentang pengurangan pecahan berpenyebut sama. Contohnya seperti ini. Hari ini cuaca sedang hujan. Ainun membantu ibunya untuk membuat kue lapis. Setelah matang, kue tersebut dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Jika 3 potong kue dimakan, berapa bagian sisa kue yang belum dimakan? Kita simak penyelesaiannya ya. Nah, kita akan menentukan banyak kue mula-mula. Tadi ada 1 kue dipotong menjadi 8 bagian. Nah, 8 bagian itu sama besar, maka pecahannya akan menjadi 8/8 bagian. Lalu banyak kue yang dimakan oleh Ainun ada 3 potong kue, maka pecahannya akan menjadi 3/8 bagian. Nah, kita akan menghitung sisa kuenya. Sisa kuenya yaitu 8/8 dikurangi 3/8 sama dengan 5/8. Jadi sisa kue yang belum dimakan ada 5/8 bagian. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan dengan pecahan berpenyebut sama. Untuk menyelesaikannya, kita perlu menjumlahkan dan mengurangkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap. Nah, itu tadi materi tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut sama. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.